Identitas Sultan Takdir Ali Syabana. Sultan Takdir Ali Syabana lahir pada tanggal 11 Februari 1908 di Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara, Hindia Belanda. Ia adalah seorang sastrawan, redaktur, bahasawan, akademikus, dan politikus Indonesia. Ia dikenal sebagai tokoh penting dalam pergerakan sastra Indonesia modern, khususnya pada masa Pujangga Baru. Dengan karya-karya terkenal seperti Layar Terkembang dan Dian Yang Tak Kunjung Padam. Karyanya banyak bergenre novel, esai, puisi, dan non-fiksi, serta kerap mencerminkan pengaruh gerakan neo-romantisisme. Dalam perjalanan hidupnya, ia menikah 3 kali, yaitu dengan Raden Ajeng Rohani Daha, Raden Roro Sugiyarti, dan Dr. Margaret Akser, serta memiliki keturunan dari masing-masing pernikahan tersebut. Atas kontribusinya dalam dunia sastra dan kebudayaan, ia dianugerahi Satya Lencana Kebudayaan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1970. Sultan Takdir Ali Syabana wafat di Jakarta pada 17 Juli 1994 pada usia yang ke-86 tahun dan meninggalkan warisan intelektual yang berharga bagi dunia sastra Indonesia. Sultan Takdir Ali Syabana memulai pendidikannya di Hollands Inland School di Padang. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Mulo, Mir Hildebert Leger Underwich, dan AMS Ajmin Middlebury School di Yogyakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, ia melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Meski akhirnya tidak menyelesaikan studi hukumnya, Sultan Takdir aktif dalam kegiatan intelektual dan menulis selama masa kuliah. Sultan Takdir Ali Syabana berasal dari keluarga terpelajar. Ibunya Putih Samia, keturunan Raja Putih dari Kesultanan Indrapura, sedangkan ayahnya Raden Ali Syabana seorang guru. Kakeknya, Sultan Muhammad Jahab, dikenal sebagai ahli agama dan hukum. Masa kecil Sultan Takdir Ali Syabana dihabiskan dengan bermain di luar, dan ia sering menempuh perjalanan panjang antara Sumatera dan Jawa. Pengalamannya menginspirasi tokoh Yusuf dalam Layar Terkembang. Kiprah Sultan Takdir Ali Syabana di dunia sastra. Yang pertama adalah pelopor Pujangga Baru pada tahun 1933 sampai 1942. Bersama Armin Pane dan Amir Hamzah, STA mendirikan majalah Pujangga Baru yang menjadi wadah sastra modern Indonesia. Mengusung ide pembaruan, meninggalkan tradisi lama dan mengadopsi pemikiran barat yang modern dan progresif. Kedua, penggagasan bahasa dan budaya modern. Aktif dalam Kongres Bahasa Indonesia pada tahun 1938, mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan sastra. Ketiga, tokoh humanisme universal. Pada masa setelah kemerdekaan, STA menekankan humanisme universal. Sastra dan kebudayaan Indonesia harus terbuka pada dunia internasional dan tidak terkungkung pada tradisi semata. Sultan Takdir Ali Syabana, sang pujangga besar Indonesia, meninggalkan jejak mendalam melalui karya-karyanya yang beragam. Sebagai penulis, ia memulai perjalanan sastranya dengan novel Tak Putus di Rundung Malang pada tahun 1929. Disusul Dian Tak Kunjung Padam di tahun 1932 dan karya legendaris Layar Terkembang pada tahun 1936. Tak hanya menulis novel, ia juga menelurkan kumpulan sajak seperti Tebaran Mega dan lagu pemacu ombak, hingga kumpulan esai dan kajian kebudayaan seperti Perjuangan dan Tanggung Jawab dalam Kesusastraan dan Perkembangan Sejarah Kebudayaan Indonesia. Karya monumentalnya membentang dari dunia sastra, bahasa, hingga filsafat,
meneguhkan perannya sebagai tokoh pembaharu pemikiran Indonesia. Tak hanya menulis, Suta Takdir juga dikenal sebagai editor. Ia mengkurasi karya-karya pemikiran dalam kreativitas dan dasar-dasar kritis semesta dan tanggung jawab kita. Sebagai penerjemah, ia menghadirkan karya dunia ke dalam bahasa Indonesia. Di antaranya, Nelayan di Laut Utara karya Pierre Loti dan Niku dan Korban Manusia karya Tadayoshi Sakurai yang ia terjemahkan bersama Subadio Sastrosatomo. Hingga kini, pemikiran dan karya Sutan Takdir terus hidup, tak hanya melalui tulisan-tulisannya, tetapi juga melalui buku-buku yang mengisahkan perjalanan hidup dan perjuangannya dalam kebudayaan Indonesia. Perjalanan panjang Sutan Takdir Ali Syabana tidak hanya diwarnai karya dan pemikiran, tetapi juga dihormati dengan berbagai penghargaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Tahun 1970, beliau menerima Satya Lancana Kebudayaan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sebagai pelopor dan tokoh sastrawan pujangga baru, namanya tercatat sebagai salah satu pembaharu sastra Indonesia. Pada tahun 1976, beliau diangkat sebagai Honorary Member of Koninklijk Instituut voor Taal en Volkenkunde Netherlands. Penghargaan internasional pun terus berdatangan. Commander's Cross of the Order of Merit dari Jerman Barat 1982 dan the Order of the Sacred Treasure Gold and Silver dianugerahkan langsung oleh Kaisar Jepang 1987. Di bidang akademik, Sutan Takdir menerima gelar doktor kehormatan dari School for Oriental and African Studies, London, pada 2 Mei 1990. Kemudian Dr. Honoris Causa dari Universitas Indonesia dan Universitas Sains Malaysia. Penghargaan dari bangsa sendiri pun turut mengiringi. Bintang Mahaputra Nararya tahun 2000 dan Bintang Mahaputra Adi Pradana tahun 2010. Menegaskan warisan dan jasa besarnya bagi bangsa Indonesia. Semua penghargaan ini adalah pengakuan atas perjalanan seorang pujangga yang mengabdikan hidupnya untuk bahasa, sastra, dan kebudayaan Indonesia. Sikap keteladanan dari Sutan Takdir Ali Syabana atau STA yang dapat diteladani. Yang pertama, pembaharu bahasa dan sastra. Membawa pembaruan dalam sastra Indonesia melalui gerakan Pujangga Baru dan menulis tata bahasa baru bahasa Indonesia. Yang kedua, mendorong pendidikan yang maju dan merdeka, percaya bahwa pendidikan harus demokratis, bebas berpikir, dan memajukan bangsa. Yang ketiga, berani berpikir kritis, tidak takut menyampaikan pandangan berbeda, termasuk soal peran perempuan dan kondisi sosial. Menjunjung semangat kebangsaan, ingin bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu dan menjaga identitas bangsa di tengah globalisasi. Yang kelima, pemikir visioner mengaitkan kemajuan bahasa dan sastra dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk masa depan bangsa. Pendirian saya itu betul. Sekarang tidak dipersoalkan lagi. Oleh karena praktis semua orang menerima bahwa kebudayaan modern ini berdasarkan kemajuan ilmu, teknologi, dan ekonomi. Ya.
bukan berdasarkan kebudayaan nenek moyang dulu dan kebudayaan modern yang berdasarkan ilmu, teknologi, dan ekonomi ini berasal dari zaman Renaissance. Nenek moyang kita itu sudah habis waktunya. Apa arti kita? Apa yang kita ciptakan? Dalam kemungkinan jauh lebih besar dari nenek moyang kita dulu. Jadi bukan yang penting itu masa lampau, masa sekarang, yaitu tanggung jawab kita, dan masa depan yang telah kelihatan corak-coraknya dari sekarang.